Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hairani dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan PPT mengenai metodologi penelitian saya yang berjudul mengenai pengaruh pemberian pupuk NPK dan pupuk kandang kotoran ayam terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman gambas lupa acu tangula. Baiklah, selanjutnya yaitu bab pertama, pendahuluan. Tanaman gambas atau lupa acu tangula merupakan salah satu sayuran yang banyak mengandung nutrisi seperti mineral, serat, dan vitamin A, B, dan C yang sangat bagus untuk sistem kekebalan tubuh. Gambas atau lupa acu tangula dikatakan sebagai salah satu tanaman yang menjalar dengan menggunakan batang yang memiliki panjang mencapai puluhan meter. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pupuk NPK dan pupuk kandang kotoran ayam memiliki kelebihan masing-masing sesuai dengan penggunaan serta dosis yang diberlakukan. Penelitian ini juga mengatakan bahwa pupuk kandang kotoran ayam memiliki kandungan paling baik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pertumbuhan pada tanaman gambas atau lupa acu tangula terhadap pemberian pupuk NPK dan pupuk kandang kotoran ayam. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh pemberian pupuk NPK dan pupuk kandang kotoran ayam terhadap hasil produksi tanaman gambas atau lupa acu tangula. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK dan pupuk kandang kotoran ayam terhadap pertumbuhan tanaman gambas lupa acu tangula. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK dan pupuk kandang kotoran ayam terhadap hasil produksi tanaman gambas. Selanjutnya yaitu adapun manfaat penelitian ini yaitu untuk mengkaji serta menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai pengaruh pemberian pupuk NPK dan pupuk kandang kotoran ayam terhadap hasil produksi dan pertumbuhan tanaman gambas. Yang kedua yaitu bagi petani yaitu untuk meningkatkan upaya hasil produksi gambas dengan pemberian pupuk secara yang efisien. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu botani tanaman gambas. Menurut Manikandaselvi et al. 2016 mengatakan bahwa Raidgil labu atau lupa acu tangula biasanya disebut dengan labu atau labu bergaris yang termasuk ke dalam keluarga Cucurbitaceae dengan memiliki jumlah kromosom 26N. Tanaman ini banyak di daerah tropis dan daerah subtropis karena memiliki buah yang empuk yang dapat digunakan untuk kari atau selanjutnya yaitu morfologi tanaman gambas. Yang pertama yaitu pada akar. Sistem perakaran pada tanaman gambas yaitu tunggang dengan akar primer seperti sumbu utama dengan cabang-cabangnya yang biasanya disebut sebagai akar lateral atau akar sekunder. Biasanya akar pada gambas ini berwarna kuning coklatan dan berbentuk silindris dengan panjang sekitar 8 sampai 12 cm dan tebalnya 0,5 sampai 0,7 cm. Lalu batang pada tanaman gambas.
Jenis batang pada tanaman gambas ini adalah jenis batang basah dengan bentuk bersegi. Selanjutnya yaitu morfologi di bagian daun. Pada tanaman gambas atau lupa acutangula ini memiliki daun tunggal, tidak memiliki daun penumpu atau stipula. Bangun daun ini berbentuk bulat, serta daging daun pada tanaman ini seperti kertas dengan tangkai daun bulat dan berambut kasar. Biasanya pangkal daunnya itu berlekuk, tepi daunnya berlekuk menjari, dan ujung daun pada tanaman ini adalah meruncing. Lalu morfologi bunga dan buah pada tanaman ini. Bunga pada tanaman ini berwarna kuning kehijauan dengan berkelompok dalam tandan pada ketiak daun. Selanjutnya yaitu morfologi di bagian biji. Biji pada gambas, dalam buahnya terdapat banyak biji yang bentuknya itu lonjong meruncing serta pipi berwarna putih pada gambas muda, sedangkan pada gambas tua dia itu berwarna hitam. Syarat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman gambas atau lupa acutangula. Tanaman gambas atau lupa acutangula adalah salah satu tanaman setahun dan biasanya tumbuh dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Menurut Yunita tahun 2011 mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman gambas adalah faktor genetik, karena setiap jenis tumbuhan akan membawa gen dari sifat-sifat yang tertentu, misalnya itu berbatang rendah atau berbatang tinggi. Selanjutnya manfaat tanaman gambas atau lupa acutangula. Tanaman gambas ini dimanfaatkan sebagai obat tradisional bagi kesehatan tubuh. Kandungan yang terdapat pada tanaman gambas atau lupa acutangula ini seperti karbohidrat, lemak, protein, asam amino, arginin, glisin, asam glutamat, leusin, serin, flavonoid, triptofan, dan saponin. Selanjutnya yaitu definisi dan manfaat pupuk NPK. Pupuk NPK adalah salah satu pupuk anorganik yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara mikro di dalam tanah seperti N, P, dan K. Unsur N, P, dan K adalah unsur hara yang esensial bagi tanaman sekaligus menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman. Definisi dan manfaat pupuk kandang kotoran ayam. Menurut Widodo di tahun 2008 mengatakan bahwa pupuk kandang kotoran ayam atau bahan organik merupakan salah satu sumber nitrogen tanah yang utama yang berperan cukup dalam memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologis pada tanah serta lingkungan. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di halaman rumah bertepatan di Desa Simangalam, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara dari bulan Desember hingga Februari 2021. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu alatnya seperti cangkul, pisau, mixer plastik 30 cm, timbangan, kamera digital, tali rafia atau tali plastik, kayu, serta alat menulis yang diperlukan. Lalu bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
Benih tanaman gambas atau lupa acu tangula varietes anggun F1 cap panah merah. Yang kedua yaitu polybag. Ketiga pupuk kandang kotoran ayam. Keempat pupuk NPK, kertas label, dan pestisida yang digunakan. Adapun rancangan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok atau disingkat dengan RAK. Penelitian ini disusun secara faktorial dengan 2 faktor dan diulang sebanyak 3 kali. Adapun analisis data dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil data terlihat bahwa terdapat perbedaan yang nyata dari taraf perlakuan pemberian pupuk NPK dan pupuk kandang kotoran ayam terhadap pertumbuhan tanaman gambas lupa acu tangula dapat dilihat pada panjang tanaman, jumlah daun, dan juga jumlah buahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.